Mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu akan kami lanjutkan untuk simulasi penggunaan aplikasi Piker Dinas Kesehatan Kota. Nanti akan kami mulai dengan akun Piker Dinas, lalu dilanjutkan dengan penggunaan aplikasi Piker Fastes. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah siap ya? Akan saya coba simulasikan. Lalu nanti Bapak Ibu bisa melakukan login dengan user dan password Piker. Jadi Pikernya adalah Piker Puskesmas ya, yang dulunya sebelum single user. Karena di Piker vaksin ini belum mengakomodir untuk akses single usernya. Ya, untuk sementara itu, jadi login dengan user dan password Piker Puskesmas. Nah, untuk menu yang tersedia untuk Piker vaksin di sini hanya ada satu menu ya, di mana hanya ada entry vaksin. Ya, entry vaksin ini di sini ada data penerima vaksin. Nah, ini tadi yang Dokter Bevi tanyakan ya, untuk beberapa data penerima vaksin di masing-masing FKTP-nya. Nah, contohnya ini. Nanti Bapak Ibu di Puskesmas bisa mengecek tanggal entry datanya ataupun melihat peserta sasaran yang akan menerima vaksin di hari tersebut. Misalkan kita mengecek di hari ini tanggal 14. Nah, di sini ada beberapa nomor tiket, NIK dan nama peserta serta usia dan nomor telepon. Berikut dengan jadwal vaksinnya yang telah dilakukan registrasi menggunakan aplikasi dari Babinsa, baik SMS maupun nantinya melalui website ya yang telah disediakan oleh Babinsa. Nah, nanti untuk data peserta ini bisa di-download secara rutin oleh Puskesmas atau nanti mau di-download per bulan, silakan. Kami sudah sediakan hak akses untuk Bapak Ibu Puskesmas mendownload riwayat maupun data penerimaan vaksin hariannya. Ya, untuk menu data penerimaan vaksin hanya seperti ini. Lalu kita lanjut ke pencatatan pelaksanaan vaksinnya. Ya, di sini akan terlihat untuk pertama kali Anda berikan akses. Nah, ini diklik OK. Ya, tadi sudah disampaikan ya oleh materi dari Dr. Zul bahwa nanti ada 4 meja registrasi, di mana ada proses meja petugas, yaitu petugas registrasi, meja 2 untuk proses screening pasien, meja ketiga itu adalah petugas pemberian vaksin, dan 4 nanti untuk melihat hasil dari pemberian vaksin apakah ada KIPI ataupun tidak ada KIPI. KIPI itu adalah penyerta dari pemberian vaksinnya ya. Ya, pertama-tama pastinya kita milih ke petugas registrasi, di mana petugas registrasi ini kita bisa melihat. Ya, saya copy dulu untuk nomor tiketnya. Ya, petugas registrasi ini nantinya melakukan proses registrasi apakah pasien tersebut terdaftar di tanggal pemberian vaksinnya dan sesuai dengan sesinya. Ya, di sini kita cek lagi untuk registrasinya. Ya, untuk tanggal registrasi di sini tidak bisa backdate ya Bapak Ibu, karena pasien tersebut diwajibkan datang sesuai dengan tanggal pemberian vaksinnya. Di luar dari jam sesi itu masih bisa diberikan vaksin, tetapi tidak boleh lewat dari tanggal pemberian vaksin yang telah dilakukan registrasi di awal.
Jadi bisa di sini nanti bisa Bapak Ibu mengisi nomor tiket yang tadi ada di depan daftar penerima vaksin, atau misalkan mengisi dengan NIK, atau bisa juga dengan menggunakan barcode. Jadi misalkan nanti ada barcode yang ditunjukkan oleh peserta, nanti bisa pakai QR barcode atau nanti bisa difoto dengan kamera. Misalkan oh ya, kameranya ini belum keakses ya. Nanti dia akan terlihat di kolom bawah ini ada foto dari QR barcode yang ditunjukkan oleh peserta. Atau misalkan dia sudah ada di nomor pencarian tiket, silakan masukkan nomor tiketnya langsung. Ya, tadi saya sudah copy dari yang daftar penerimaan vaksinnya, lalu diklik cari. Nah, nanti otomatis di sini ada nomor tiket, nomor KTP atau NIK, nama peserta yang menerima vaksin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nah, nanti setelah sudah sesuai dengan data peserta tersebut, petugas register melakukan klik registrasi. Setelah sudah diklik registrasi, nanti dia otomatis akan muncul di kolom ini sebelah kanan. Di sini ada nomor tiket, ada nama lengkapnya Leni, nomor handphone, screening, dan statusnya sekarang di meja 1 yaitu registrasi. Nah, di poin ini nanti jangan lupa Bapak Ibu ketika melakukan klik registrasi nanti dilakukan refresh terlebih dahulu ya, agar datanya terkoneksi. Ya, setelah sudah status registrasi, peserta lanjut ke meja 2 yaitu petugas screening. Diklik ubah user, di sini diklik petugas registrasi sebagai petugas screening, lalu ubah user. Diklik iya. Nah, nanti atas nama Leni ini akan muncul nomor tiketnya. Kita copy. Diklik pada nama peserta yang akan lanjut ke screening. Misalkan tadi atas nama Leni, diklik nomor tiketnya, lalu dia akan muncul di screening. Ya, nanti akan muncul 13 pertanyaan, di mana 13 pertanyaan ini diisi oleh peserta langsung sebelum peserta mendapatkan vaksin di meja 3. Nanti misalkan iya, misalkan semua adalah tidak ya, kita isi misalkan tidak. Kalau misalkan iya, di sini dia akan ada option pertanyaan lain. Misalkan ini diisi oleh peserta tidak semua. Ya, lalu kita klik submit. Ya, nanti dia otomatis di kolom tindak lanjut. Di sini rekomendasi akan vaksin COVID dapat diberikan kepada peserta dengan kategori lanjut. Nah, apabila ternyata hasil pengecekan screening ini dilihat pasien ternyata sedang demam atau dengan kondisi misalkan letih atau misalkan dia terlihat lelah atau observasi lainnya, lalu petugas screening itu misalkan dia menyatakan untuk tidak dilanjut, itu bisa. Jadi nanti tidak hanya rekomendasi saja yang akan ada hasil di rekomendasi, tetapi petugas screening juga bisa memilah mana pasien yang berhak lanjut, mana yang tidak lanjut, atau misalkan pasien mau ditunda, itu silakan nanti diisi oleh petugas screening dari hasil screening dan observasi yang telah dilakukan oleh petugas kepada peserta. Misalkan tidak lanjut, nanti diisi di sini. Misalkan pasien terlihat lelah,
ya, atau misalkan dengan kondisi pasien lainnya, atau ada riwayat penyakit dan sebagainya, itu boleh ditentukan oleh petugas screening. Atau misalkan pasien yang tidak lanjut adalah pasien yang telah terkonfirmasi bahwa peserta tersebut telah terdampak COVID, ya. Jadi misalkan ternyata dari hasil screening pasien tersebut sudah terdampak COVID, nah itu dilanjutkan dengan kategori tidak lanjut, ya, karena pasien yang COVID itu tidak mendapatkan untuk vaksinnya. Atau misalkan ternyata dari hasil screening mau ditunda, silakan nanti itu disesuaikan. Nah, saya coba dengan yang tindak lanjut dari petugasnya adalah tindak lanjut dilanjut. Saya simpan. Ya, di sini sudah berhasil. Jangan lupa di refresh dahulu. Ya, di sini akan terlihat statusnya adalah screening lanjut. Ya, lalu akan saya lanjutkan ke petugas pemberian vaksin di meja 3. Ya, setelah ini screening selesai, lalu petugas melanjutkan sebagai user petugas vaksinasi. Nah, di sini adalah petugas memberikan vaksin di meja ketiga, pemberian vaksin kepada peserta, di mana nantinya di nomor tiket ini peserta dilakukan klik, lalu dia akan muncul tanggalnya sesuai dengan tanggal komputer, ya, komputer atau laptop yang digunakan dengan waktu yang tertera. Jadi kalau bisa Bapak Ibu nanti komputer atau laptopnya disetting ulang, ya, kalau ada tanggal atau jamnya yang masih tidak sesuai, atau nanti misalkan mau diubah untuk waktunya boleh, itu masih bisa diakses, tapi kami harapkan itu disetting agar bisa menyesuaikan langsung dengan tanggal dan jamnya yang tersedia di komputer atau di laptop. Nah, nanti setelah diberikan vaksin, petugas meja 3 atau pemberi vaksin mengisi vaksinnya yang telah diberikan, apakah itu vaksin merah putih atau vaksin Sinovac atau vaksin CanSino atau vaksin Sinopharm. Nah, itu diisi jenis vaksin apa yang telah diberikan ke pasien, misalkan vaksin Sinovac, ya. Lalu nanti diisi untuk nomor barcode atau seri vaksinnya, misalkan nanti mau pakai QR barcode atau pakai bar, nanti boleh disesuaikan, ya. Nanti tinggal ditambahkan hak akses kameranya atau ke QR barcode yang tersedia di vaskes masing-masing. Atau mau ditulis manual, itu masih bisa. Misalkan kita mau isi dengan nomor batch atau seri vaksinnya itu 1 Sinovac. Ya, artinya dia pemberian seri vaksinnya itu nomor 1 dengan golongan Sinovac. Itu nanti boleh disesuaikan, ya, sesuai dengan nomor seri yang tersedia di ampul vaksinnya gitu. Nah, nanti di sini kasih keterangan vaksin sudah diberikan untuk yang keberapa, misalkan untuk vaksin yang ke-1. Nah, ini boleh diisikan, lalu diklik simpan. Ya, nanti di sini akan terlihat bahwa status pasien tersebut sudah dilakukan pemberian vaksin dan selesai pemberian vaksin. Nah, nanti di sini kan ada status, ya. Di sini ada status pasien, apakah nanti pasien ini sehabis proses pemberian vaksin. Nanti di meja 3 ini ada menunggu 30 menit, ya, menunggu pasien disuruh tunggu dulu 30 menit untuk melihat reaksi dari pemberian vaksin. Apabila ada KIPI, nah nanti petugas menceklis di bagian kolom nomor tiket pasien lagi, tadi atas nama Leni, diklik nomor tiketnya, diklik pada bagian daftar checklist ini, ya, diklik, nanti akan muncul apakah peserta mengalami kondisi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI.
Kalau misalkan iya, diklik iya. Kalau misalkan tidak, diklik tidak. Misalkan tidak terjadi kipi selama 30 menit, berarti petugas melakukan status pulang pasien, yaitu adalah pulang sehat. Kalau misalkan dia nanti dengan kipi, di checklist status pulang dengan kipi, nanti dia akan merubah status pulang menjadi pasien dengan kipi. Nah, setelah pasien tersebut diberikan dan di entry sampai status pulangnya, petugas di meja 4 terakhir bisa memberikan kartu vaksin pasien. Ya, contohnya diklik di bagian bawah ya. Diklik di bagian kartu vaksin. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Ya. Ini akan kartu vaksinasi yang Bapak Ibu berikan kepada pasien untuk mengetahui bahwa pasien tersebut telah diberikan vaksin Sinovac dengan keterangan vaksin ke-1 ya di sini. Pada tanggal 14 Desember 2020. Jenis vaksinnya adalah vaksin Sinovac dengan nomor serinya tadi ya, 01 Sinovac. Lokasi penerimanya adalah Puskesmas Batu Cecer. Nanti terjadi kipi di luar dari 30 menit sebelumnya, nanti peserta bisa menghubungi PIC yang sebelumnya didaftarkan oleh dinas. Jadi nanti di sini akan ada nama petugas puskesmasnya dan nomor kontak petugas. Petugas puskesmas pun bisa mengecek riwayat pemberian vaksin pasien. Ya, misalkan di nomor tiket diklik, lalu di bawah riwayat, di bawahnya akan muncul riwayat vaksin yang telah diterima oleh peserta atas nama Leni. Ya, diklik bagian lihat detail vaksinasi. Nah, di sini akan terlihat nama batch-nya atau nama nomor serinya, tanggalnya, vaskes memberi vaksin dan keterangan pemberian vaksin keberapa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu dari Vaskes untuk penjelasan penggunaan Piker vaksin. Mungkin kami buka untuk sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu dari Puskesmas, kami persilakan. Ya, dari Puskesmas Kota atau dari Puskesmas Tangsel, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan user tadi? Iya. Mbak, ada ditanyakan Mbak di Tangsel Mbak ya? Oh ya, silakan Pak. Nah ini Mbak, itu kan ada scan barcode ya Mbak ya? Gimana Pak? Nah, itu alat enggak di situ kan di aplikasinya ada untuk scan barcode itu ya? Oh, scan barcode ya. Itu kalau alat scan barcode atau gimana tuh Mbak? Kalau kita pakai PC nggak mungkin kan apa ditempel di kamera PC-nya atau memang menggunakan scan barcode-nya tuh Mbak? Ya, jadi ada scan barcode, ada dua ya tadi Pak jenisnya. Ada QR barcode, ada barcode ya Pak. Kalau QR barcode mungkin nanti bisa pakai mesin yang biasanya untuk scan itu namanya apa ya Pak? Bagus. Yang kalau scan barcode ya. Tapi kalau barcode itu nanti dia sebenarnya bisa terkoneksi dengan kamera Pak. Cuman ini saya belum koneksi ya kameranya. Nanti dicontohkan. Ya, Mas Tony boleh dibantu Mas barcode Mas. Mas Tony bisa contohin yang untuk ini Mas, apa barcode ya, soalnya belum connect kameranya. Berarti intinya kalau bisa, kalau ada alat scan barcode, pakai alat scan barcode aja dulu Mbak ya? Ya boleh Pak, jadi kan nanti pasien bawa kayak barcode di handphone ya, atau di kertas gitu kan, yang di print oleh pasien. Nah nanti petugas register bisa melakukan QR barcode atau pakai kamera sih Pak.
Kalau pakai kamera nanti diklik start ya. Nah nanti dia muncul ditujukan ke kameranya gitu. Tapi kameranya sih harus resonansinya yang bagus Pak untuk membaca barcode-nya itu. Kalau misalkan nggak bisa ya manual juga masih bisa sih nomor tiket. Mbak, satu lagi Mbak, kalau seandainya menggunakan scan barcode itu langsung diinstal atau langsung otomatis? Plug and play Mbak? Kayaknya sih untuk QR barcode itu yang penting sudah terinstall di komputernya sih Pak atau di laptopnya. Dia sih otomatis membaca kalau QR. Makasih Mbak ya. Ya, sama-sama Pak Gus. Lebih jelasnya nanti kita akan share ya untuk user manual ya penggunaan aplikasi baik Piker vaksin Dinas Kesehatan maupun Piker vaksin Vaskes. Yang pastinya Bapak Ibu dari Puskesmas nanti apabila belum bisa mengakses mungkin bisa dikoordinasikan ke dinas untuk dilakukan mapping terlebih dahulu tadi sesuai dengan pertanyaan dari Bapak siapa ya dari dinas tadi bagaimana cara membukakan aksesnya tadi ada caranya ya dibukakan baru nanti Piker FKTP bisa mengakses Piker vaksinnya. Mungkin sekian. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang maupun Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Bapak Ibu dari Puskesmas wilayah kota dan juga wilayah Kota Tangerang Selatan. Kita akhiri untuk sesi Vkon pada sore hari ini ya, sudah mencapai sore. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun penyampaian yang kurang tepat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.